Bapak Ibu, kalau pagi ini tangan Bapak Ibu gatal mau buka aplikasi mobile banking, tunggu dulu 5 menit, baca ini dulu. Karena hari ini, 24 April 2026 adalah hari di mana harapan rapel pensiunan sedang berada di titik paling tinggi, tapi juga hari di mana penipuan paling banyak beredar. Kami jelaskan semua yang perlu Bapak Ibu ketahui hari ini berdasarkan fakta resmi dari Taspen dan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak, Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Semoga di hari ini, 24 April 2026, Bapak dan Ibu semua ada dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bapak, Ibu, hari ini bukan hari biasa bagi jutaan pensiunan di Indonesia, karena hari ini kita berada di titik akhir April 2026, titik yang selama ini disebut-sebut sebagai masa di mana arah kebijakan kenaikan gaji dan rapel pensiunan seharusnya mulai terlihat lebih jelas. Tapi di titik waktu yang penuh harapan ini juga muncul banyak sekali informasi yang belum tentu benar. Maka hari ini kami hadir untuk menemani Bapak dan Ibu dengan informasi yang benar-benar bisa dipegang. Bukan kabar yang hanya bikin deg-degan sesaat, tapi akhirnya mengecewakan. Hampir di semua penjuru Indonesia, hari-hari ini topik yang sama terus berputar. Di warung kopi dibahas, di grup keluarga ramai, di grup alumni ikut dibicarakan, di pertemuan warga pun nyambung ke sana. Semua orang bertanya hal yang sama, sudah cair belum? Kapan cairnya? Benar tidak ada rapel? Berapa nominalnya? Dan justru karena suasana sedang ramai seperti inilah kita harus lebih hati-hati. Ketika harapan jutaan orang sedang tinggi, kabar simpang siur juga ikut bermunculan. Ada yang bilang sudah pasti cair bulan ini. Ada yang menyebutkan nominal tertentu seolah semuanya sudah final. Ada pesan berantai yang tampilannya sangat meyakinkan dengan bahasa resmi dan format yang rapi. Padahal kalau ditelusuri sumbernya, sering tidak jelas. Maka disinilah kita harus pelan-pelan membedakan mana informasi yang punya dasar dan mana yang hanya membuat makin bingung. Untuk memahami kenapa topik ini sebesar ini, kita perlu melihatnya dari sisi yang lebih personal. Para pensiunan adalah orang-orang yang sudah memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk negara. Ada yang mengabdi sebagai guru selama 30 tahun lebih. Ada yang bertugas di instansi pemerintah dari ujung ke ujung. Ada yang menjaga keamanan dengan taruhan nyawa. Ada yang bekerja di daerah terpencil jauh dari keluarga demi menunaikan kewajiban. Sekarang mereka sudah memasuki fase hidup yang berbeda, seharusnya lebih tenang, seharusnya bisa menikmati masa tua dengan keluarga. Tapi realitanya tidak selalu begitu. Harga-harga terus naik, biaya kesehatan terus naik, kebutuhan rumah tangga terus bertambah. Sementara dana pensiun yang diterima setiap bulan nominalnya tidak bergerak secepat itu. Maka setiap kali ada kabar soal kenaikan dan rapel, hal itu langsung membawa harapan besar. Bukan soal mewah, bukan soal berlebih, tapi soal cukup, soal rasa aman, soal hidup yang layak di hari tua. Banyak yang belum paham bagaimana sistem pensiun bekerja. Mari kita jelaskan dengan sederhana. Pensiun di Indonesia secara umum dihitung dari persentase tertentu atas gaji pokok terakhir seseorang sebelum pensiun. Kisarannya sekitar 70-75% dari gaji pokok terakhir. Angka tepatnya menyesuaikan ketentuan yang berlaku dan kondisi masing-masing. Karena dasarnya adalah gaji pokok terakhir, maka ketika ada penyesuaian pada struktur gaji ASN aktif, pensiunan yang dulu pernah berada di golongan yang sama ikut merasakan dampaknya. Itulah mengapa setiap kabar kenaikan gaji ASN aktif selalu diikuti dengan penantian dari para pensiunan. Contoh sederhananya begini, Pak Hasan pensiun tahun 2024 dengan gaji pokok terakhir 5.200.000, pensiunnya 75% dari angka itu. Berarti 3.900.000 per bulan. Kalau kemudian ada penyesuaian dan dasar, hitungnya naik menjadi 50.500.000, maka 75% dari angka baru itu menjadi 425.000. Selisihnya 225.000 per bulan. Mungkin kelihatan kecil kalau dibaca di atas kertas. Tapi dalam kehidupan nyata setiap bulan, 225.000 itu bisa berarti obat yang tidak perlu ditunda. Tagihan yang bisa dibayar tanpa keringat dingin. Atau sekadar ketenangan bahwa bulan ini semuanya masih tercukupi. Sampai tanggal 24 April 2026 ini, dasar hukum yang masih berlaku untuk pembayaran gaji pensiun adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Di dalam PP itu ada kenaikan 12% yang sudah efektif sejak 1 Januari 2024. Itu yang jelas dan bisa diverifikasi. Sementara untuk 2026, banyak pembahasan yang muncul seputar Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang disebut berkaitan dengan kenaikan gaji ASN aktif. Dari situlah harapan besar pensiunan muncul. Tapi harus jujur, harapan dan kepastian adalah dua hal yang berbeda. Harapan boleh ada, logika boleh dibahas, tapi pencairan nyata tetap bergantung pada
regulasi teknis yang resmi, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, kesiapan anggaran negara, dan keputusan final yang belum diumumkan. Jadi jangan menyamakan sinyal kebijakan dengan keputusan yang sudah siap dieksekusi. Itu perbedaan yang sangat penting. Sekarang kita bahas rapel dengan lebih dalam karena ini yang paling banyak ditunggu. Rapel adalah pembayaran selisih kekurangan dari bulan-bulan sebelumnya karena kenaikan berlaku mundur. Bukan hadiah, bukan bonus. Ini adalah hak yang memang sudah seharusnya diterima tapi baru bisa dibayarkan sekarang karena proses administrasi memerlukan waktu. Contohnya begini, kalau pemerintah memutuskan kenaikan berlaku sejak Januari 2026, tapi pencairan baru bisa dilakukan April 2026, maka Januari, Februari, dan Maret masih dibayar dengan nominal lama. Selisih untuk 3 bulan itulah yang menjadi rapel. Kalau kenaikannya 300.000 per bulan, rapel untuk 3 bulan berarti 900.000. Kalau 500.000 per bulan, rapelnya 1.000 sekaligus di bulan pencairan pertama. Bagi keluarga pensiunan, angka itu sangat berarti. Bisa menutup kebutuhan yang tertunda, bisa menjadi bantalan di tengah kenaikan harga yang tidak berhenti. Dan kalau cakupan rapelnya sampai 5 bulan, angkanya tentu lebih besar lagi. Maka tidak heran kalau rapel ini begitu ditunggu oleh jutaan keluarga pensiunan di seluruh Indonesia. Per hari ini, Taspen belum menerima instruksi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiunan 2026. Belum ada petunjuk pelaksanaan, belum ada petunjuk teknis. Mereka masih menunggu. Ini bukan berarti prosesnya macet. Ini berarti prosesnya sedang berjalan di tingkat kebijakan dan koordinasi antar kementerian. Taspen tidak bergerak berdasarkan kabar yang ramai di media sosial. Mereka harus menunggu dasar hukum yang resmi. Dan begitu dasar hukum itu turun, mereka siap mengeksekusi. Jadi kalau ada informasi yang menyebut tanggal pencairan secara pasti padahal pengumuman resminya belum ada, itu bukan informasi dari Taspen. Itu informasi yang tidak bisa dipegang kebenarannya. Berdasarkan pola yang sudah pernah terjadi sebelumnya, para pengamat dan masyarakat memperkirakan alur berikut. Periode Januari sampai April adalah masa evaluasi fiskal. Di akhir April mulai muncul arah kebijakan yang lebih jelas. Kemudian masuk masa persiapan regulasi teknis. Dan periode April sampai Juni diperkirakan sebagai rentang waktu yang memungkinkan pencairan oleh Taspen dan Asabri kalau semua syarat sudah terpenuhi. Inilah mengapa triwulan kedua 2026, yaitu April sampai Juni, sering disebut sebagai periode yang paling mungkin untuk pencairan rapel. Tapi ingat, ini prediksi berdasarkan pola, bukan jadwal resmi. Kepastian hanya datang dari pengumuman pemerintah yang resmi, jadi tetap pantau dari sumber resmi. Di momen penantian yang penuh harapan seperti ini, para penipu bekerja paling aktif. Modusnya sudah bermacam-macam dan makin canggih. Ada yang menelepon mengaku dari Taspen lalu meminta OTP untuk verifikasi. Ada yang meminta biaya administrasi agar pencairan dipercepat. Ada yang mengirim link yang tampak seperti situs resmi tapi sebenarnya palsu. Ada akun media sosial yang menggunakan nama dan logo Taspen dengan tampilan yang sangat mirip. Taspen tidak pernah meminta PIN atau OTP, tidak pernah ada biaya apapun untuk proses pencairan resmi. Jangan klik link sembarangan meski tampilannya meyakinkan. Kalau ragu, tutup dulu, lalu hubungi call center resmi Taspen di nomor 159. Peran anak dan cucu sangat besar di sini. Bantu orang tua memverifikasi setiap informasi yang masuk. Bantu pastikan tidak ada link mencurigakan yang diklik. Bantu cek apakah nomor yang menelepon benar-benar resmi. Itu bukan sekadar membantu teknis, itu cara menjaga orang tua dari kerugian yang tidak perlu. Bagi bapak dan ibu yang belum terbiasa dengan teknologi, jangan khawatir. Taspen masih memiliki jalur pencairan selain digital. Ada kantor pos yang bisa menjadi mitra pencairan. Ada fasilitas yang memungkinkan layanan sampai ke rumah bagi yang membutuhkan. Tidak ada pensiunan yang akan ditinggalkan hanya karena tidak familiar dengan aplikasi. Tapi bagi yang ingin memanfaatkan jalur digital, aplikasi Andal by Taspen tersedia gratis. Bisa diunduh di Google Play Store atau App Store. Dan prosesnya bisa dibantu oleh anak, cucu, atau kerabat yang lebih familiar dengan teknologi. Pastikan juga rekening bank yang terdaftar masih aktif. Kalau sudah lama tidak digunakan, segera hubungi bank untuk mengaktifkan kembali agar tidak ada hambatan saat pencairan dilakukan. Bapak, Ibu semuanya, tanggal 24 April 2026, proses sedang berjalan, harapan nyata ada, pemerintah sudah menyatakan komitmennya, Taspen sudah siap mengeksekusi. Yang perlu Bapak dan Ibu lakukan sekarang adalah tetap tenang, tetap waspada terhadap penipuan, tetap ikuti informasi dari sumber resmi, dan pastikan data serta rekening sudah siap. Kami doakan semoga kabar resmi segera datang.
Semoga Bapak dan Ibu segera menerima hak yang memang layak diterima setelah pengabdian panjang. Terima kasih sudah menyimak, subscribe, like, bagikan, aktifkan notifikasi untuk update terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.